Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi domina sa'adata fid dunya wal akhirah liman amana wa amila amalan sholihan wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah jihad yang dimuliakan Allah, alhamdulillah gerimis mengundang untuk ngegojol ya, tiris. Tapi sementara itu kita menyemangati ya, selalu semangat untuk berjihad fisabilillah melalui pengajian hari ini. Dan insya Allah Ustaz Kiai Haji Jayanandang sudah berada di tengah-tengah kita dan akan mengetengahkan tentang sifatul mukminin, sifat-sifat orang mukmin. Namun sebelum beliau naik di mimbar ini, ada beberapa yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, insya Allah calon jamaah haji yang tergabung ke Persatuan Islam melalui KBYH Persatuan Islam di seluruh kota kabupaten di Jawa Barat, DKI dan Banten, insya Allah akan diberangkatkan melalui kloter-kloter. Yang pertama, kloter Kabupaten Bandung itu ada 20 KJT ya, KJT Kertajati 24. Mulai tanggal 9 Mei insya Allah sudah diberangkatkan. Untuk Kota Bandung tergabung di kloter 27 ya, mudah-mudahan tidak berubah, ini tanggal 11 Mei. Dan KBB tanggal 29 Mei KJT 29 tanggal 13 Mei, Kabupaten Bandung 2 dan beberapa kloter di Banten dan DKI itu akan diberangkatkan sekitar tanggal 11 Mei dan sampai 13 Mei. Dan untuk haji khusus ya, haji khusus insya Allah akan diberangkatkan tanggal 10 Mei ya, tanggal 13 Mei untuk haji khusus. Kemudian keberangkatan umroh terakhir yang reguler itu insya Allah tanggal 31 Maret atau tanggal berapa Syawal ini ya. Ini sebanyak 47 dan sudah mulai manasik kemarin, hari kemarin. Kemudian bagi Bapak Ibu yang berkesempatan ya, mempunyai rezeki baik tenaga, pikiran dan hartanya, ini jadwal pemberangkatan umroh yang baru tahun 1448 Hijriah dimulai bulan Juni ada tanggal 30, bulan Juli ada 3 pemberangkatan, bulan Agustus ada 2 pemberangkatan, bulan September ada 3 pemberangkatan, Oktober ada 3 pemberangkatan. Sementara itu ada jadwal-jadwal yang bisa Bapak Ibu pilih. Sementara beberapa bulan ke depan memang berhenti untuk perjalanan umroh karena akan dipakai untuk pelaksanaan haji reguler maupun haji khusus. Dan untuk sekarang diberitahukan juga bahwa masa tunggu haji reguler itu sudah mencapai 29 tahun. Jadi ketika Bapak Ibu daftar di Kemenhaj hari ini, maka estimasi pemberangkatannya itu 29 tahun ke depan. Dan yang lebih cepat itu bisa melalui haji khusus itu sekitar 7 sampai 8 tahun ya menunggunya. Dan haji khusus itu biasanya ada proses percepatan kalau sudah daftar 1 tahun atau bisa dipercepat pemberangkatannya. Saya kira itu tentang haji dan umroh. Yang selanjutnya ini ada yang perlu kita doakan jamaah jihad yang biasanya datang ke sini, kemudian beliau sakit sudah beberapa bulan karena tidak bisa jalan, sehingga pengajian ahadnya memantau dari YouTube, dari media sosial.
mohon doanya bagi Pak Haji RR Hidayat ya, yang tinggal di Jalan Kembar, yang biasanya bersama kita di pengajian Ahad ini. Beliau sakit sudah 4 bulan ya, sudah 4 bulan tidak bisa jalan. Untuk itu mohon doa bagi kesembuhan beliau. Dan mari kita buka mata hati kita untuk menyimak apa yang akan disampaikan oleh Ustaz, sehingga Ramadan kita, sahur kita akan bernilai lebih dengan mendengarkan, memahami dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam yang sesuai akidah kita. Kemudian kepada Ustaz kami persilakan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah, faidah yang mestinya kita dapatkan dari pelaksanaan sahur, dan ada fawaid siyam, faidah sahur. Guna, apa sih gunanya sahur untuk kita? Nah, faidah sahur itu ada 5 ya. Yang pertama, tajridul iman wa taqwiyatuhu. Yang kedua, tahdibun nafsi. Yang ketiga, kasrus syahwat. Yang keempat, talyinul hawas wasyu'ur. Yang kelima, asihiyah. Itu faidahnya dari sahur. Jadi yang pertama adalah menyegarkan kembali iman, menguatkan. Ini satu di antaranya faidah sahur. Dan iman itu memiliki tenaga mendorong amal soleh. Dan itu dalam Quran banyak ayat yang setelah iman amal soleh, disertakan begitu. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Innal ladzina amanu wa amilus sholihat. Jadi iman itu berfungsi mendorong beramal soleh. Ya. Dan nanti indikasinya terlihat dalam amal sehari-hari. Ketika iman itu bagus, ya seger itu semangat beramal solehnya kelihatan. Sholat selalu awal. Iya, tapi kalau lagi menurun, sholat itu sering akhir. Nabi mengatakan kalau sholat subuh adalah masih gelap, kalau sholat asar masih siang, matahari masih di atas itu. Tapi kalau lagi menurun kualitas iman tenaganya, subuh berat, asar burit. Kenapa salat asar burit, pas subuh berat? Itu ya. Dan iman juga berfungsi sebagai benteng dari paksa dan mungkar. Ini saya sebagai mukadimah dulu ya. Kata Nabi tidak akan berzina jika ketika zina ada iman. Jadi yang zina itu imannya sudah tidak ada tuh. Walaupun yang zina itu pimpinan pesantren, iya sudah tidak ada imannya itu. Kalau ada iman tidak mungkin kan? Karena ada benteng. Sementara perzinahan begitu merebak gitu. Ini mestinya jadi perhatian pemimpin ini. Yang tambah repotnya lagi, Menteri Agama bilang tapi sudah minta maaf ya.
Katanya zakat itu tidak populer. Ih ampun ya, kalau bisa. Ya. Balaya seriku sari kinaya seriku wahomomen tidak akan mencuri kalau ada iman. Tidak akan merampok, tidak akan membeda, tidak akan korupsi kalau ada iman. Sekarang marak pejabat korupsi, ya imannya sudah tidak ada itu. Begitu kalau berdasarkan keterangan dari Nabi itu. Wala yashrabul khamra wa huwa mu'min, tidak akan minum minuman keras. Pil-pil yang terlarang jika ada iman. Sementara anak muda kita hampir menyeluruh. Ya. Ini harus dievaluasi oleh pemimpin. Wala yaqtul wa huwa mu'min, tidak akan membunuh kalau dia beriman. Itu kan. Jadi kalau ada iman tidak akan membunuh. Itulah ya. Ada yang mengadu kepada Nabi tentang keamanan, perampokan, pemerkosaan, pembunuhan. Nabi menjanjikan tunggu saatnya nanti. Seorang perempuan saja berjalan tengah malam dari Madinah ke Mekah dijamin aman. Tunggu nanti. Nabi tidak menempatkan personel pengamanan, tapi yang Nabi tanamkan iman itu. Sehingga dengan iman itu ia tidak berzina, tidak merampok, tidak membunuh. Itulah. Nah, mudah-mudahan faidah dari saum ini menyegarkan kembali iman kita. Tajdidul iman wa taqwiyatuhu, menyegarkan kembali, memperbaharui iman dan menguatkan. Mudah-mudahan. Saya kutip sifat-sifat mukmin ini, sifat-sifat yang baik. Surat At-Taubah ayat 112. At-Taibun, orang-orang yang bertaubat, orang yang kembali kepada Allah. Dibuka oleh Allah pintunya seluas-luasnya. Silakan yang kafir tinggalkan kekafiran, kembali kepada Allah. Yang musyrik tinggalkan syiriknya, kembali kepada Allah. Yang maksiat tinggalkan kemaksiatan, kembali kepada Allah. Karena Allah tempat kembali semuanya. Ya, hatta itu dalam surat Az-Zumar Allah membuka pintu seluas-luasnya. Wahai Muhammad, katakan kepada hamba-hambaku, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Sebesar apapun dosa, sebanyak apapun dosa, jika kembali kepada Allah, Allah akan menerima taubatnya. Ini kesempatan yang luar biasa. Sahabat mengatakan ini adalah harapan yang paling besar bagi semua hamba Allah untuk kembali kepada Allah. La taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Udah kembali menjadi hamba Allah yang tadinya menjadi hamba jin, hamba iblis, hamba manusia, hamba jabatan, hamba harta. Sudahlah kembali. Wanibu ila rabbikum, kembali. Nah, satu. Bagaimana kita orang-orang mukmin, walaupun orang mukmin yang namanya salah ada, tidak lepas dari kesalahan. Mukmin yang baik adalah yang mengakui salah. Orang yang merasa tidak salah itu ketakaburan. Allah tidak senang itu. Nah, jadi yang baik adalah orang yang mengakui salah. Makanya tiap hari kita memohon ampunan Allah. Rasul mencontohkan istighfar setelah sholat wajib. Jangankan di luar ibadah mahdoh, ketika ibadah saja salah itu ada. Itulah manusia itu. Kita akuilah. Bapak berangkat ke pasar, ke sholat ngilu. Ini ke kantor sholat tengilu, ke pegawaian sholat tengilu, mata sok akhir sholat tidak tengilu itu.
Tapi lamun sholat, pasar asup, kebun asup, kantor asup, karena sholat maka gala ingat Tuhan. Dan memang begitu setan menggodanya. Ketika ada setan lari, selesai ada datang lagi. Ketika komat setan lari, selesai komat datang lagi. Mulai takbir sholat sudah berbisik, ukur kata, ukur ingat ini, ingat itu. Karena itu yang baik adalah yang mengakui kesalahan, kemudian memohon ampunan pada Allah. Satu, setelah kembali kepada Allah adalah jadi hamba Allah, jadi hamba Allah yang baik, yang selalu beribadah kepada Allah. Dan sifat-sifat hamba Allah yang baik itu termaktub dalam Quran surat Al-Furqan dari 63 sampai akhir itu. Wa ibadur rahman, dan hamba-hamba Allah yang marhaman adalah alladzina yamshuna fil ardi hauna. Itu satu. Ia menjalani hidup di bumi ini dengan kerendahan hati, tidak takabur. Di antara nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya, wala tamshi fil ardi malha, janganlah berjalan di muka bumi ini dengan kesombongan, ketakaburan. Ya, karena itu akan mencelakakan, menjerumuskan diri ke dalam kebinasaan. Kenapa? Karena kalau takabur itu bisa menghalangi untuk menerima petunjuk. Itu di surat Yasin, surat Yasin ayat ke-9. Ada yang apa? Ya. Kenapa ragu-ragu? Saya tidak curiga kalau ada yang apa. Bapak sok Yasinan termaki itu Pak. Waja'ana min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'atsaynahum fahum tidak apa. Kami jadikan dari depan penghalang, dari belakang penghalang, lalu kami tutup penglihatannya sehingga tidak bisa melihat kebenaran. Itu ketakaburan itu yang menutupnya, sehingga hidayah sulit masuk, seolah-olah terhalang dari depan dari belakang. Karena itu singkirkan ketakaburan, merugikan, merusak. Allah sudah kisahkan orang yang paling takabur di muka bumi adalah Fir'aun, dan komandannya itu takabur itu iblis. Itu yang pertama itu iblis, kemudian dilanjutkan oleh manusia. Dalam Quran surat Al-Baqarah, wa qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa aba wastak. Itu dimulai itu dilanjutkan oleh manusia. Di antara pelanjutnya adalah Fir'aun, dan ternyata banyak pelanjut Fir'aun ini. Ya. Yang meniru kelakuan Fir'aun, melanjutkan sikap Fir'aun disebut paro'ana. Ya, paro'ana berlaku seperti Iya. Ia tidak mau menerima ketika Musa diutus oleh Allah untuk menasihati Fir'aun. Idhab ila Fir'auna innahu tagha, melewati batas sampai mengaku sebagai Tuhan. Karena sudah terhalang dengan ketakaburan, ya udah, sulit tidak menerima. Malah marah. Mengakhirkan untuk Musa, kamu diberi makan dan sejak kecil ditempatkan makan. Beraninya kamu menasihati aku itu. Pulang entah mau dibawa kemana kabeh. Musa menjawab, aku tidak makan makanan Anda.
tapi aku makan makanan Bani Israel yang dirampas oleh Anda. Hebatnya. Jadi lain bagur membagikan duit ke rakyat lain, duit rakyat. Malah kan mau dibagikan malah berapa? Gede nama kena satu. Nah, tapi jangan sudah ya. Ya lumayan kan ada dulu zaman Pak Jokowi mah ada PLT kan? Iya. Bantuan langsung tulang ukur. Ya kan dagingnya sudah habis. Ratusan miliar triliun sudah habis, yang dibagikan tinggal tulang itu. Bager bukan. Inilah ya. Maaf dia menyinggung sedikit. Ada termasuk dosa besar ketika orang menutupi kemaksiatan dengan ma'ruf. Wala ta'su fi ma'rufi. Berangkat umroh, berangkat haji, uang dari ladang korupsi. Tambah dosa tuh. Tambah dosa tuh. Iya. Karena di situ ada upaya menutup kemaksiatan dengan ma'ruf itu termasuk dosa besar. Saya ingatkan pada koruptor itu ya, jangan berangkat haji umroh uangnya dari ladang korupsi. Iya. Kalau ada koruptor di sidang di pengadilan, padahal benar dia korupsi, ternyata divonis bebas, jangan sujud syukur ya. Tambah doa. Ya, kembalilah menjadi hamba Allah. Sebagai bukti menjadi hamba Allah adalah ia tunduk tawadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-abidu dibuktikan di bulan Ramadan kita beribadah siang dan malam. Tidak ada waktu yang lepas dari ibadah kepada Allah. Sifat yang ketiga al-abidu, tidak ada putusan Allah yang jelek. Sama sekali Allah tidak dolim kepada hamba kafir-kafir manusia. Allah tidak akan peduli. Semua putusan Allah benar, semua syariat Allah pasti benar. Karena itu walaupun rasanya pahit, jangan berburuk sangka kepada Allah. Tidak ada putusan Allah yang buruk, tidak. Cuma kita saja yang belum mengerti. Makanya inilah sifat yang ketiga, alhamidu, selalu memuji Allah. Karena yakin tidak ada putusan Allah yang buruk. Tidak ada yang. Karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, beliau ucapkan alhamdulillah binikmatihi tatimmus sholihah. Itu apa jenangnya tuh alhamdulillah we. Nanti apa kira apa karena jarang itu. Jika ini baca sholat maghrib, kalau ada yang meninggal baru bukan lagi tertutup. Nah, baca takbir tidur dia kan jarang. Kalau Al-Fatihah mah karena tiap hari jadi hafal saja, baru ngalamun wae tamat Al-Fatihah. Nah, supaya tetap hafal bacaan sholat maghrib, sering praktek kan. Istri kena goler takbir. Kapan jika udah naon bapak pakai takbir sholat jenazah latihan. Bisi mamah naon bakal lancar gitu. Iya. Nah sudah mulai kalau disebut-sebut mati mulai ya terasa kenapa sih? Nabi kadang bicara pada sini. Kalau bahasa kita mah mungkin bapak duluan meninggal. Titip ya agama, titip ya ngaji, titip ya infak, titip. Di kita kan tabu kalau ngomong kematian.
Padahal itu ngomong mau mengawat ya. Iya. Tipnya itu lah Nabi bisa. Nah, bapak juga nggak apa-apa pada istri kalau bapak duluan mati. Tolong ya jaga agama, jaga sholat, jaga keluarga. Nanti nggak apa-apa. Ya waktu istri bapak, bapak menikah, ya gitu ya. Atau sekali-kali ibu yang ngomong begitu nggak apa-apa bapak. Ya, kalau bapak mama ini lebih duluan meninggal, titip anak-anak itu. Jawabku bapak cetong hariwang, robat. Ya. Ketika mendapatkan yang tidak menyenangkan, alhamdulillah, karena tidak ada putusan Allah yang salah, yang buruk, yang dolim tidak. Makanya Nabi mengucapkan alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji bagi Allah dalam segala urusan, dalam segala perkara ada. Cuma kita saja yang belum ngerti itu. Saya sering buat contoh. Ini contoh dari guru saya dulu di pesantren ini. Bapaknya besar tenaganya, jag, tapi kerjanya serabutan. Dapat uangnya sedikit tiap hari. Anak jajan cuma 2.000 rupiah. Bapaknya jag, tapi ya itulah kerjanya serabutan, cuma 2.000. Lalu bapaknya sakit, anak jajan mual. Sok, reku akar kuiman. Itu. Di sini Pak, ini sebagai contoh saja. Ketika bapaknya sakit, anak jajan mual. Reku akal, reku iman. Itu aja Pak. Dan cek akal mah, mual jajan. Jagoy bapaknya jajan 2.000, kok mau beli itu. Imanlah Allah yang memberi rezeki, jalannya banyak. Cipta tanah tepi jalan bapak mana beli bunga budak 2.000 ya. Datang di Bima, bicara bapak mana beli 3.000, jadi separahan. Mari besok tanya budak, mending bapak cager, mending bapak kering. Nah itu Pak. Nah disitu selalu memuji Allah. Apakah bapak karena makanannya sedikit dan tidak sesuai dengan keinginan, selesai makan mau baca alhamdulillah tidak? Disitu itu. Ya. Kenapa dimulai dengan bismillah? Karena bisa mengangkat tangan ini, mengangkat makanan, bismillah dengan izin Allah itu. Banyak tuh yang tidak bisa mengangkat tangan kan? Yang diberi penyakit oleh Allah, tuh bisa mengangkat lengan kan ada. Kita masih bisa tuh. Bersyukur tidak? Saya diperiksa oleh dokter, Pak, ini gulanya naik Pak, itu senyum saya ingat dongeng. Saya aki-aki di kampung diperiksa ke dokter, Bapak punya gula, Bapak punya gula, jawabnya tinggal ya, saya eret. Bapak ini gulanya tinggi Pak, makannya singkong ya, itu singkong saja itu. Saya bilang dok, tondolingnya makan mangkering, dah betul. Si Bapak nggak bisa dicari, ini bisa dicari dok. Silakan catat. Semua yang mengikuti petunjuk dokter merawat Pak. Siapa yang kata akhir, ya itulah. Kenapa semua barang kita? Ya, sampai ada yang bilang dahar di maulah, penyakit di dokter, maut ke Allah. Tapi berusaha berobat hukumnya wajib. Karena fisik ini adalah amanat dari Allah. Ketika kita berobat itu diberi pahala kan? Diperintah, pada mau berobat, jangan dibiarkan. Berusaha, tapi jangan melalui syirik itu. Kalau penyakit diubah datang ke dukun. Penyakit tidak ke dorakan ini. Tidak bisa kencing, datang ke dukun. Dukun nanti itu ayah ke puskesmas.
di bidang itu. Ya, kita lagi. Ketika mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, beliau tidak buruk sangka pada Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala perkara. Itu. Ya. Nah itulah ya. Yang ketiga, alhamdulillah. Kita ucapkan alhamdulillah. Dan kalimat alhamdulillah adalah dari bagian dari 5 kalimat tauhid al-baqiyatus sholihat. Ucapkan la ilaha illallah, Allahu akbar, alhamdulillah, subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Kapan saja, karena tidak ada keterangan yang menentukan waktu. Silakan dibaca kapan saja. Dan ada nasihat, sebaiknya jika mati bibir masih basah dari kalimat-kalimat tauhid. Malah khusus bagi yang mengalami sakaratul maut diberitahukan dengan kalimat la ilaha, yang sekarat mati atau hidup. Yang sekarat itu mati hidup. Hidup. Jadi talqin itu dari yang hidup tidak sekarat kepada yang hidup lagi sekarat, bukan kepada yang mati. Paham ya? Ya kan yang sekarat masih hidup, lalu ditalqinan. Jadi talqin itu dari yang hidup tidak malah sekarat kepada yang hidup yang sedang, ya, bukan kepada yang mati. Ya. Nah, banyak yang mempraktekkan kepada yang mati itu, Pak. Malah ada juga yang di kuburan. Kemudian sekaligus diberitahu, diajarkan jawaban kalau ditanya oleh malaikat. Makanya diskuri, hujah deh, ada rinci, jamaah disbarari, tinggal sorakan. Dicecapkan buku nanti baca itu serangan. Macam-macam. Ya. Yang selalu menunjang. Asaihun. Asaihun itu para ahli termasuk Aisyah juga mengartikan asaihun itu adalah as-shaimun yang sahur. Masih ada waktu. Berapa hari lagi ya? Ini sudah hari keberapa? Ibu-ibu apa? Ibu-ibu. Nanti kalau ibu ngomong ke bapak lah, bapaknya teka rasa ini sudah 14 poin. Bapak ngerti nggak? Cek bapaknya nyaho isu 18 lain itu. Tengah-tengah ya. Pas bukanya kalau baca kopi bapaknya mah. Jadi ibu jangan galuh sama anak 4 tahun, dipaksa dibawa pada situasi yang dia belum ngerti. Tegungkeun budak teh, nganti ayeuna teh geus 18 poin. Budak nganti naon nanti. Salakina mah ada hari we nganti kopi. Tegungkeun deui pan budak teh, mata bisa sekolah ngarah mati di rumah. Lila-lila mata gua mereka mata tengah kopi wae pondok di rumah. Saya lagi ada seri we. Pondok kesaku tuna memeja duit dia jemput. Dasar matre. Yang tidak lanjutkan apa? Gitu. Asal yang tahu cuma dalam soal ini ada 4 perkara yang jangan diperhatikan. 1 dasar. 2 cara beramalnya, 3 harapan, 4 hasil. Tuh dari soal ini dasarnya adalah iman. Kan itu yang diseru orang yang beriman kan. Ya ya ladina amanu, aku akan memangka hati mah. Ya. Kemudian amal, aidiahnya
perhatikan juga, yaitu sahur dan tarawih. Nabi mengatakan dengan ungkapan imanan ya. Nah ini harus diperhatikan. Kemudian harapannya apa? Takwa. Hasilnya maghfirah dalam pelaksanaan proses. Tentu iman menjadi dasar. Nah kemudian kaifiah ini cara sahur, maaf ya, saya sampaikan ini. Nabi mengatakan tidak sah sahur kalau malamnya tidak meneguhkan niat. Harus meneguhkan niat malamnya. Kalau puasa sunnah bangun subuh tidak ada niat sahur, tapi kemudian muncul bid'ah, ini kayak harusnya mau sahur, bisa itu sah. Tapi sahur itu malamnya harus sudah siap, saya besok sahur. Tapi Nabi tidak melapatkan niat sahur, tidak. Saya tidak dapat keterangan Nabi melapatkan niat sahur. Niat dalam hati. Kalau sudah dilapatkan sudah bukan niat lagi, sudah jadi amal lisan. Nabi tidak melapatkan itu apa? Nawa itu apa? Saya curiga ya. Nabi tidak melapatkan itu. Nanti ada inilah yang saya khawatirkan itu dalam pelaksanaan ibadahnya ada benalu, ada perhasi mengalir dan perhatikan ya. Tampaknya biarlah ini sebagai koreksi kesalahan nanti tanggapannya ya. Ada ini 10 menit sebelum beribadah, sebelum ada sudah ada pengumuman imsak. Apa sih imsak itu? Imsak itu adalah menahan makan minum dan bercampur sejak terbit fajar. Kok ini 10 menit sudah diumumkan imsak? Imsak apa? Imsak yang mana ini? Mohon maaf ya, perlu saya sampaikan itu. Malah ada hadis ya, yang mengatakan ketika kita masih memakan makanan terdengar ada buat dengar itu kabok ya, silakan dong ngantor nyium deh. Dan ini berdebat sekali ya. Kemudian alasannya persiapan yang saya khawatirkan ke depan anak-anak kita menetapkan itu adalah sebagai bagian dari aturan salat. Jadi imsak itu mulai dari ya. As-sahihun itu ya salat. Ar-rafi'una sajidu yang ruku dan sujud yaitu salat yang wajib. Kemudian ada salat sunat di bulan Ramadan, ada salat sunat tarawih. Mohon maaf ya, saya berulang menyampaikan kepada yang bertugas mengimami, jangan baca surat yang panjang karena banyak yang ngantuk dan tulis buka di bahannya gede. Imam baca Fatihah, Irai setuju. Ada yang punya keperluan, ada yang hari imam yang bijak, imam yang ngerti, yang memperhatikan kondisi makmum. Makanya Nabi menyuruh jika mengimami yang ringan saja, yang pendek saja. Tapi kalau salat sendirian silakan semua kamu, kan tidak bawa makmum. Ya, baca surat banyak, makmum tidak kesal gitu. Ada nama, nanti ngomong. Bahasa imam sebuah pikiran itu ada. Makanya yang pendek itu ya. Yang mana yang pendek itu masuk yang pendek-pendek al-fajru, al-lail, al-qusya, al-sabtu itu ada ya pendek ya. Jika itu 1 saya 10 ayo. Coba pendek kan Pak, coba ya. Tapi ada yang baca keluar nanti asah itu. Maaf nih, ada ustaz yang mengatakan kalau salat subuh harus baca surat yang panjang. Kalau tidak berdosa. Ini kok berlebihan. Baca surat setelah Fatihah itu punya sunnah. Tidak baca saja sah itu. Lalu diharuskan baca yang panjang.
Sedangkan Nabi menyatakan baca yang kamu apa, mana ya, begitu. Apalagi tarawih ya. Kemudian sholat sunat ada tadi. Ya, kan banyak sholat-sholat tapi tidak termasuk sunat. Begini Pak ya, hukum taklifiyah, hukum tentunya itu ada 5 kan, wajib, sunat, makruh, haram, makruh, mubah. Wajib ada dalil. Kalau tidak wajib sunat ada dalil. Ini ibadah. Kalau ibadah keterkaitan hukum cuma 3, wajib, sunat, haram. Tidak ada makruh, ibadah makruh yang gawainya. Apalagi ibadah mubah ada. Wajib, kalau tidak wajib sunat, tidak wajib tidak sunat haram. Itu Pak. Wajib ada dalilnya, sunat ada dalilnya. Seperti sunat rawatib ada dalil, tapi ketika safar Nabi tidak melakukan. Ada dalil Pak. Ketika safar Nabi tidak melaksanakan sholat sunat rawatib kecuali 2 rakaat sebelum sholat subuh. Nabi itu dalil Pak. Ya. Nabi pernah kesiangan, tapi Nabi sholat sunat dulu. Jadi ini menunjukkan muakkadah, dipentingkan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Kesiangan saja sholat sunat. Kerma keberangan tempat sholat sunat kerugi itu. Yang kesiangan jangan berkecil hati. Nabi juga pernah. Kalau kita sering itu beda. Sholat sunat lah. Era cina keberangan paru nanggapun. Kalau tutupkan. Malaikat seri ya. Berkata intinya hok. Darah juga ruku sujud itu syarat. Al-amiruna bil ma'ruf wa nahuna 'anil munkar. Ini menunjukkan manfaat bagi yang lain. Khairun nas, sebaik manusia itu adalah anfa'uhum linnas, yang bermanfaat bagi yang lain. Bagaimana prakteknya? Yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Itulah manfaat bagi yang lain. Itu jangan sekedar berpikir bisa memberi atau membuka usaha, ya itu bermanfaat bagi yang lain, tapi yang paling utama manfaat bagi yang lain adalah amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Itu Pak. Al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar. Tapi tentu saja ini juga kadang-kadang melihat kondisi begitu ya. Bukan sekedar harus berani, tapi harus juga memperhitungkan. Contohnya begini ya. Nabi dengan para sahabat lagi berkumpul di masjid. Masjidnya itu kan kecil, tiangnya pohon kurma, atapnya daun kurma gitu sederhana. Masjid waktu itu sedunia wae baru ada 4. Masjidil Haram yang pertama, kemudian Masjidil Aqsa di Palestina, lalu Masjid Kuba di daerah Kuba, kampung Kuba, pinggiran Madinah. Kemudian Masjid Nabawi yang di Madinah itu. Orang banyak belum yang tahu bahwa ini masjid. Nabi sedang berkumpul dengan para sahabat, masuklah seorang Arab gunung, langsung kencing di sudut masjid. Karena belum tahu kan. Para sahabat menegur dengan keras. Nabi malah menyuruh diam kepada sahabat, diam, biarkan. Nah disinilah apa Nabi membiarkan kemungkaran, sementara sahabat bereaksi keras karena melihat kemungkaran. Nah, disingkat bukan membiarkan kemungkaran, tapi dalam kondisi meminimalisir. Kenapa dibiarkan? Biar selesai dulu kencingnya.
membicarakan komo diudak-udak terus lompatan kira can anggota ke alegaan kawan-kawannya. Jadi memperluas kemungkinan. Nah, dalam kondisi itu begitu. Setelah selesai baru dipanggil. Diberitahu oleh Nabi ini masjid. Tidak layak untuk yang kotor-kotor. Ini salah untuk baca Quran. Jadi yang tidak tahu mak lain cara kami tapi beda. Nabi dia. Makanya jika ingin tabligh dakwah berhasil, ikuti Nabi, karena tidak ada yang lebih berhasil dari wal hafiduna li hududillah, yang menjaga batas-batas Allah. Apa batas-batas? Al-ma'alim. Segala yang haram itulah batas, jangan dilanggar batasnya. Dalam segala perkara itu ada yang haram itu. Dalam akidah haram, jangan dilanggar. Dalam ibadah yang haram, dalam amalah yang haram. Dan diantara nasihat Rasulullah yaitu ittaqil maharimah, takut akan jagalah segala yang haram, kamu akan menjadi hamba Allah yang mulia, yang menjaga batas-batas Allah dalam segala perkara. Wal hafiduna li hududillah. Hudud itu dari kata hadun. Hadun itu asal artinya batas antara dua perkara. Nah, pembatas itu disebut had. Gimana? Tembok ini had, pembatas. Itu had, pembatas. Nah, jadi pembatas-pembatas ini sengaja diadakan supaya manusia selamat. Tapi banyak yang mendobrak batas itu, melanggar yang haram. Nah, itu ya, jagalah batas-batas ini. Al-ma'arif, segala yang haram, itu batas-batas. Kemudian kata had ini zamannya hudud itu dipakai untuk hukuman badan. Zina ini hukumannya itu disebut had. Bagi yang belum nikah, hukumannya dicambuk 100 kali laki-laki dan perempuannya. Nah, kalau baru 50 kali cambuk tidak tahan, berhenti dulu, obati dulu biar sehat. Setelah sehat, tambah lagi sampai 100. Ini yang bertanggung jawab pemerintah ini. Sementara ya, hadi ini mesti dilaksanakan oleh lembaga peradilan, nggak boleh oleh perorangan, tidak boleh oleh ormas, nggak boleh. Ini harus lembaga yang didirikan oleh pemerintah. Karena dengan hukuman itu yang lain menjadi takut untuk melakukan. Sementara sekarang bentengnya tidak ada, makanya bebas itu perginya. Kalau membunuh, hukumannya dibunuh lagi. Nanti yang lain kalau melihat begitu, ada benteng menahan untuk membunuh. Sekarang bentengnya tidak ada, makanya pembunuhan itu berleluasa bebas, urusan kecil saja. Sekarang bunuh begitu. Ya, mata jadi kasar, telinga jadi kasar, ucapan jadi kasar. Pernah kita dulu saya itu mengambil ayah gitu. Kita menjawab Allah nalur kentai, nah gitu pak. Kecil kuring keke, hari dudunya nyahok kuring ngelur di mana? Dia pasal dua mana ke ngelur itu? Nyahok di mana? Kuring ngelur, di mana nanti ngelur mah? Tapi nah di batu ngelur ulah di mana mana? Nah kadang-kadang itu kecil saja sehingga terjadi pembunuhan. Benteng jagalah hati ini agar selamat dari kebinasaan. Wal hafiduna li hududillah. Bagian akhirnya ya, Rasulullah berdoa kepada Allah,
minta tolong, minta bantuan, tapi saya tidak tulis di sini ya, mohon maaf. Ini mungkin sudah hafal semuanya, karena di antara doa ini dibaca setelah salat, di antaranya yaitu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Ternyata zikrullah itu bukan urusannya, bukan urusan gampang, sampai Rasul minta tolong kepada Allah. Karena banyak sekali yang memalingkannya ya. Di antaranya adalah yang Rasul orang berikan, yaitu dunia yang memalingkan manusia dari Allah. Islam tidak melarang maju. Sahabat-sahabat Nabi juga ada jago-jago usaha, tapi tidak melupakan Allah. Abdurrahman bin Auf, ya, dan mereka berusaha dan berhasil mengubah karakter bangsa, dipengaruhi oleh karakter masjid. Karakter masjid itu jujur, Pak, bukan orangnya. Karakter masjid itu jujur, walaupun ada nama bohong, ya. Karena mau ada jadi bukan bohong, ada jujur, Pak, ada. Sementara karakter asal bohong, kan? Bukan pelakunya, bukan karakter asal itu bohong. Nah, di zaman Rasulullah dengan gerakan para sahabat menguasai pasar, sehingga karakter masjid mempengaruhi pasar. Nabi sidak ke pasar, ada yang jualan kurma kering, di kodok itu Nabi dikeluarkan, ternyata di dalamnya basah. Kurma kering harganya luhur, kan? Beda dengan kurma basah. Transaksi kurma kering waktu dibagi, di mana ada Nabi dikorek dikeluarkan. Boleh tidak jualan kurma campur, boleh, asal jelas mereka itu lima kering, lima campur boleh. Itu jualan susu campur cair boleh, Pak, sambil dulu lima susu campur itu. Karena yang menjual susu murni campur cair ya, ternyata lumayan untungnya. Ya duit tambahan beli cairnya gitu kan, tambahan beli cairnya. Kita seimbang susu dicair hari harga susu itu, Pak. Strukturnya menjadi pribadi, Pak. Ongkos jual susu murni, tapi mungkinnya jual cair campur, cair jual susu campur, tidak jadi jual cair campur susu, tapi harga, nah itu Pak. Tapi ini kan kesalahan sudah diakui oleh semua. Memori biasa, karena memori kita kurang, tapi jalannya iya. Bapak tahu Parapatan 5? Tahu kan? Parapatan. Tadi kan sudah jadi penuh dengan kebiasaan. Ya, sudah. Ya, mudah-mudahan 10 sifat ini, karena ini merupakan satu paket ya, yaitu bertobat, menjadi hamba Allah, beribadah, memuji pada Allah, saum, ruku sujud, sholat, dan melakukan amal ma'ruf nahi munkar menurut kesanggupan yang ada, dan berusaha menjaga batas-batas Allah. Sampai di sini saja. Sekarang ada acara lagi di itu, Pak. Expo itu di Ramadan itu di apa? Peran studio sekarang. Kalau tidak saling hadir, saya akan ke sana langsung sekarang. Tidak ada pertanyaan? Oh ya, sudah semua. Ya, ini ada di sana baru ya. Wakaf revitalisasi hutan. Nah, ada ya. Ya, penasaran silakan lihat di sini selalu ada istiqta. Pertanyaan yang masuk dijawab dan dimuat di sana. Ya. Tentang sholat
ketika menjadi imam membaca sujud tilawah, rakaat tilawah, apakah takbirnya dijaharkan? Ya. Ketika baca surat yang ada ayat sajdah, pamannya bahwa raya sama di surat dia, lalu takbir diterapkan dan kalau langsung sujud tilawah. Selesai baca sujud takbirlah kembali ke posisi semula. Iya takbir. Ya. Dan dijaharkan. Iya dijaharkan. Kalau seimam, ya. Sebagai imam. Saya ingin sodako buat Palestina, tetapi di keluarga ada banyak yang kekurangan. Yang mana yang harus didahulukan? Iya. Di keluarga banyak yang kekurangan, tapi ingin sodako ke Palestina. Yang mana yang bagus dua-duanya? Diatur saja, diatur lah. Karena bukan masalah jumlah, silakan diatur. Kami pohon di catering pengajian. Nah, kita sering ke Palestina, ya diatur saja lah. Datang catering apa? Ya, walaupun gede dengan aman ya. Dalam mengusahakan keturunan, bayi tabung yang bagaimana yang dibolehkan oleh agama? Iya, ini suami istri sudah lama berumah tangga tapi belum nyaman. Lalu coba melalui bayi tabung ini. Spermatozoa dari suami, sperma dari istri, nah tidak kabulkan di luar. Dapat dijerot ke jadi di luar itu. Setelah ijab kabul tidak boleh lebih dari 24 jam dan langsung dimasukkan ke dalam rahim. Boleh itu kalau spermatozoa dari suami dan sperma dari istri supaya terjadi ijab kabul. Boleh. Nah, yang tidak boleh spermatozoa dan sperma bukan dari suami istri. Itu jima. Di Amerika ada bank sperma. Kalau seorang istri yang bawa budak dengan profesor A, beli di sana. Nanti dikabulkan dengan satu dia itu zina. Karena bukan dari suami istri. Supaya budaknya jadi profesor, pinter, banyak tangan mana, tiba. Nah aja kayak dikawin pula lagi ngegoreng patut punya anak pinter, nanti anaknya lupa nurut pagi pinter nurut bawah. Ternyata lagi itu baik bodoh, nah, lupa nurut ke bapak bodoh. Masih ada dua ya. Yang pikun tidak puas, tidak saum, apakah harus bayar pijak? Ya. Dan fitrahnya begitu. Bayar pijak itu pengganti, Pak. Pengganti dari perkara yang wajib. Yang pikun tidak wajib saum, makanya tidak pijak, kan tidak ada. Kewajiban. Jadi pijak itu sebagai pembayar pengganti dari puasa yang wajib yang dijatuhkan. Orang yang pikun tidak wajib saum, tidak ada pilihan juga. Ya. Tapi kalau mau infak saja. Ya. Saya juga infak kepada fakir miskin yang saum supaya bisa dipakai buka, bisa dipakai sahur, itu lebih baik. Mengenai zakat fitrah. Zakat fitrah. Ya, kemarin ada sebagainya. Bagaimana orang yang kerja di Amerika, di Jepang, di Arab Saudi, zakat fitrah dikeluarkan di sini, boleh tidak? Sementara waktunya beda. Dengan Saudi saja sudah 4 jam. Kita sudah selesai sholat di sana subuh, baru. Apalagi dengan Amerika, boleh zakatnya di
laksanakan di sini, tapi sesuai dengan waktu dia berada di mana. Itu boleh. Jadi pernah ada jam 10 diulang, iya. Silakan jakatnya dititipkan di sini, tapi memberikan kepada mustahiknya sesuai dengan waktu dia. Itu ya, itu jakatnya. Kemudian zakat fitri, zakat fitri, bayangkan dibagikan asal. Kalau asal sudah masuk belum fitri, maka tong asal gitu. Sungguhnya dia ya. Itu hubungan dengan yang pikun itu siapa yang bertanggung jawab untuk mengeluarkan? Iya, kalau ada yang pikun, zakatnya tetap zakat namanya zakat badan. Siapa yang mengeluarkan zakat yang bertanggung jawab saja di keluarga tidak, termasuk kodar, termasuk anak dalam perut kalau sudah hidup, itu harus dikeluarkan zakat oleh yang bertanggung jawab di keluarga itu. Ya. Yang terakhir, Ustaz. Ini mohon penjelasan hadis Anas bin Malik tentang Dajjal akan mengikuti 70.000 Yahudi dari Isfahan mengenakan Syam. Ya, harus ada sebab jawabannya. Intinya adalah untuk dajjal pembohong yang mengaku jadi nabi. Satu, kedua, dajjal akan menawarkan. Pilih ya, mau pilih air atau api? Gitu. Kelihatannya api, padahal di belakangnya itu air yang menyenangkan. Kelihatannya air, padahal di belakangnya api. Hati-hati, kebohongan saja. Jadi maknanya para pembohong yang mengaku-ngaku sebagai pemuka agama banyak sekali dari Yahudi dan dari yang lain. Bukan ya? Baik, insya Allah ahad ketiga masih kita dengan pemateri Al-Ustaz Dr. Andes Haji Gus Muhammad Ruhyat. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan, diberi kesehatan, diberi maghfirah selama bulan Ramadan ini dengan kajian-kajian di pengajian ahad. Terima kasih, kita tutup. Apa mubarakah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.